wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, setelah beberapa konten membahas mengenai bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu, dan banyaknya orang Malaysia yang belajar bahkan merasa senang gitu berbahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas di luar daripada bahasa, tetapi mengenai lagu. Nah, ini dia. Lagu Indonesia ini ternyata memang digemari oleh warga Malaysia, dan bukan hanya warga Malaysia, juga warga Singapura yang mungkin mengerti dengan bahasa Indonesia. Oke, memang ada beberapa hal yang menjadikan kenapa kok lagu-lagu Indonesia, artis-artis penyanyi Indonesia banyak manggung di Malaysia dan di Singapura. Nah, ini dia. Kita akan membahasnya mengenai hal ini. Mungkin ya, karena memang lagu-lagu Indonesia ini sudah dikenal dan masuk ke Malaysia itu sekitar tahun 60-an waktu zamannya RRI dan TVRI waktu itu. Kemudian juga, nah ini dia berkembang yang akhirnya mungkin sudah terbiasa dengan lagu-lagu Indonesia, sangat familiar. Dan sempat waktu itu juga artis-artis Malaysia, lagu-lagu Malaysia juga ramai ya, artinya populer di Indonesia. Tetapi ya belakangan ini sudah mungkin 10 tahun tidak ada lagi yang eksis di Indonesia ya. Saya kenal dengan lagu Isabella dari Search kalau nggak salah, kemudian juga lagu-lagu yang lainnya, Anita Sarawak ya, Anita Sarawak Malaysia apa Singapura itu. Kemudian juga ada Siti Nurhaliza juga saya kenal ya. Tetapi memang belakangan ini memang sangat jarang sekali saya mendengarkan masuk ke Indonesia. Berbanding terbalik dengan lagu-lagu Indonesia yang sampai saat ini sangat populer ya. Bahkan saat ini ada lagu Dawei bukan hanya populer di Malaysia, tetapi juga ke negara lain seperti Vietnam, kemudian juga sampai ke Korea, Thailand, dan sebagainya. Memang artis-artis Indonesia ini tidak habis-habisnya gitu. Muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru. Bahkan anak saya nih juga yang jebolan Indonesian Idol juga sedang meniti karir ya. Mudah-mudahan aja nantinya dikenal juga oleh orang Malaysia. Oke teman, jadi lagu-lagu Indonesia ini memang saat ini sudah cukup dikenal luas ya. Karena apalagi kemarin juga ada Putri Aryani yang urutan ke-6 kalau nggak salah di American Idol itu. Kemudian juga banyak penyanyi-penyanyi Indonesia yang berskala internasional ya, seperti misalnya katakanlah Agnes Monica, kemudian Anggun C. Sasmi, lalu ada Rich Brian, rappernya Indonesia. Nah, ini memang tidak putus artis-artis Indonesia selalu mengeluarkan penyanyi-penyanyi baru yang lebih segar. Demikian juga lagu-lagunya memang selalu bervariatif. Oke, untuk itu kenapa kok lagu-lagu Indonesia populer di Malaysia dan Singapura, kita akan membahasnya dan saya akan tampilkan video yang membahas mengenai ini. Jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian. Ini pernyataan yang kalau dipikir ya hebat juga ya musik Indonesia ini. Yuk kita bedah hari ini kenapa musik Indonesia banyak digemari di Malaysia dan Singapura tapi tidak sebaliknya. Bukan hal yang baru ya jika musisi Indonesia menggelar konser di Malaysia dan Singapura. Mulai dari Rosa, Krisdayanti, Syahrini, Raisa hingga Afgan sering mengadakan konser di negara tetangga, bahkan sampai punya banyak penggemar loh. Lirik lagu pun para penggemar ini sampai hafal. Sekarang aku tersadar. Hal ini terbilang sangat membanggakan ya, meski industri musik dalam negeri masih dilanda hal-hal seperti pembajakan, pembagian royalti, dan juga hak cipta. Tapi sebaliknya, jarang musisi Malaysia dan Singapura yang berkonser di Indonesia. Di antaranya Siti Nurhaliza dan Sheila Majid yang memang sudah lama digemari oleh masyarakat Indonesia.
Tapi ya cuma itu aja kan. Jumlah musisi Malaysia atau Singapura yang menggelar konser di Indonesia tidak sebanding dengan musisi Indonesia yang menggelar konser di sana. Vice President Malay, Indian and Expatriate Programming Radio, Zakia Halim mengatakan hal ini juga menjadi tanda tanya besar. Malaysia sebenarnya juga ingin mengekspos musisi Singapura dan Malaysia di Indonesia. Tapi Indonesia belum tentu mau membuka pintu untuk musisi Malaysia. Kendati belum sesukses Indonesia, tapi Zakia mengaku terus melakukan usaha agar musisi Malaysia diterima sama baiknya di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan musisinya di acara-acara di media di Indonesia. Zakia mengakui bahwa pengaruh musik Indonesia memang sangat kuat di Singapura dan Malaysia. Lagu-lagu seperti dari Judika, Cakra Khan, Sheila on 7, dan Noah sangat sering diputar di sana. Musik Indonesia mempunyai beberapa kelebihan. Selain pasarnya yang besar, kualitas musiknya juga baik. Itulah hal yang menyebabkan musik Indonesia mudah diterima di Malaysia dan juga Singapura. Warga negara Malaysia sendiri yang menggemari musik Indonesia mengaku kalau variasi musik kita sangat beragam, tidak monoton pop Melayu saja. Dari segi alunan tu berbeza lah. Catchy sikit lah, bagi saya catchy sikit daripada orang Malaysia punya lagu. Sebab Malaysia punya lagu basically dia sama je. Sebab lagu Melayu macam banyak merepek je sekarang ni. Melodi dia pun lebih Sedap, lebih sedap. Banyak kalau Melayu yang buat-buat ni macam banyak rap, macam tak berapa sedap kan. Yang bikin kaget kalau kamu sadar ya, saat ada festival musik besar di Indonesia, banyak loh teman-teman kita dari negara tetangga ini yang bela-belain datang. Penyanyi asal Singapura, Aisyah Aziz, juga merasa kualitas musik Indonesia juga sangat bagus. Ia bahkan mendengarkan musik-musik karya musisi Indonesia sebagai referensinya. Semoga video-video channel kita ini bisa jadi referensi karya buat kamu. Boleh ya bantu buat subscribe channel ini supaya kita bisa terus menginfokan berita bagus soal Indonesia. Kalau mau flashback, sejak dulu musik telah menjadi salah satu penanda hubungan yang mesra antara Indonesia dan juga Malaysia. Salah satunya diperlihatkan Presiden Soekarno pada tahun 60. Kala itu beliau mengirim Ding Slamet ke Malaysia untuk melatih para musisi di sana. Pada era tersebut, RRI sempat meminjamkan koleksinya kepada Radio Television Malaysia atau RTM. Gak heran ya, saat itu sekitar 50% lebih koleksi RTM merupakan lagu-lagu dari Indonesia. Hal inilah yang mungkin menjadi benih-benih musik Indonesia digemari masyarakat Malaysia. Bisa dibilang industri musik Indonesia memang lebih maju terlebih dahulu ya. Di era Orde Baru, Indonesia mengadakan pertukaran acara televisi dan radio dengan Malaysia. Sebelumnya, penyanyi Malaysia P. Ramlee punya banyak penggemar di Indonesia. Tapi sebaliknya, pada dekade 50-an sampai 60-an, giliran Said Effendi dari Indonesia yang punya banyak penggemar di Malaysia. Di awal 62-an, lagu-lagu Koes Bersaudara mendominasi tangga urutan lagu-lagu yang populer di radio Singapura dan Malaysia. Lagu Pagi Indah dan Oh Kau Tahu dianggap saingan berat duet di Everly Brothers dari Amerika Serikat dengan lagunya yang hits All I Have to Do dan Devoted to You. Coba, kalau kamu penasaran atau kamu masih roaming dan bingung, kamu cari lagu-lagu Koes Bersaudara ini. Enak banget. Beberapa nama penyanyi dan musisi lainnya yang terkenal di Malaysia pada saat itu adalah Ervina, Bro Ripe Solima, Hetty Koes Endang, kemudian Ben Deloitte, Emilia Contessa, mendiang Bob Tutupoli, dan juga Koes Plus. Tenarnya, artis Indonesia di Malaysia bisa dikatakan sudah mulai terjadi pada tahun 70-an. Mereka sudah mendapat tempat yang istimewa di hati peminat lagu-lagu Melayu di Malaysia. Dekade 70-an adalah era emas artis-artis Indonesia menguasai pasaran musik di Malaysia. Fenomena artis Indonesia yang populer di Malaysia juga terus berlanjut pada dekade 90-an dan 2000-an yang diwarnai oleh kehadiran artis seperti Krisdayanti, Melly Guslo, Sheila on 7, Gigi, Dewa, dan Peter Pan. Mereka meneruskan kepopuleran artis Indonesia di Malaysia. Musisi-musisi Indonesia lantas banyak menuai sukses di Malaysia sepanjang hubungan musik pop Indonesia-Malaysia berlangsung. Pada era 2000-an, lagu-lagu Indonesia juga masih mendominasi radio Malaysia. Hal tersebut terlihat di musik yang disiarkan di radio, TV, maupun pertunjukan-pertunjukan artis Indonesia di Malaysia. Musik Indonesia ada di mana-mana. Menurut kamu, siapa ya penyanyi Indonesia yang punya paling banyak fans di Malaysia? Tulis di kolom komen biar kita juga tahu. See you in the next video. Stay curious.
Oke teman, memang demikianlah. Jadi lagu-lagu Indonesia memang banyak digemari oleh warga Malaysia maupun Singapura. Mungkin karena memang ya lebih variatif ya, seperti disampaikan tadi. Bukan hanya mendayu-dayu Malaysia, tetapi di Indonesia bukan hanya Melayu. Ada Melayu ya, bergenre Melayu ya. Kemudian juga pop, rock dan sebagainya, sampai ke dangdut mungkin ya, yang sangat populer. Oke teman, saya juga punya anak meniti karir namanya Happy Andromeda. Coba kalian bisa cek ya. Mudah-mudahan tahun depan akan berkolaborasi. Lagunya itu dibeli oleh salah satu bintang pop ya di Indonesia. Ya mungkin nanti setelah rilis nanti akan saya kabarin ya mengenai lagunya ini, karena di awal Januari ini sedang melakukan proses produksi. Mudah-mudahan semuanya lancar. Oke teman, demikianlah konten kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya pamit, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Salam dari Bandung. Dadah, sarangeo.